president spoke those words to me that this team, that my team, unlike those of the past, not make fools of ourselves. And you, 16 years old, but you're now a spokesman for this great nation. Ginga style might have worked for you back in Santos, but coach, I don't want to hear it. It won't happen again. Say it won't happen again. Selamat datang di KJ Tenor, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan masuk ke segmen cerita film luar KJT. Dan film yang akan kita bahas berasal dari Amerika, bergenre biografi drama tahun 2016, yang berjudul Pele Birth of a Legend. Sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan tentang perjalanan legenda pesepak bola Brazil, Pele, dari yang tadinya cuma penggemar bola sampai menjadi salah satu legenda di kancah persepak bolaan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus dah. Cerita berawal di sebuah pertandingan sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia, di tahun 1958. Pertandingan antara Brazil versus Uni Soviet. Tim Brazil sedang dalam masa kritisnya. Brazil pun terus direndah-rendahkan oleh komentator. Starting a 17-year-old is hardly the answer. I think he would be starting. Not exactly the confidence. In Sweden, it's Brazil 10-year-old Edson Nascimento. Around the world, in only a few... Anak 17 tahun ini sepertinya baru pertama kali main di event sebesar itu. Flashback ke 8 tahun sebelum kejadian tadi. Di sebuah desa di Brazil, ada sekelompok anak yang bermain bola menggunakan kain-kain yang digumpal membentuk bola. Saling passing sana-sini. Dan tiba-tiba... Akhirnya adik kakak ini dimarahi ibunya. Ibunya seperti sangat tidak suka anaknya bermain bola. Entah karena apa. Hari itu juga ternyata sedang berlangsung pertandingan final Piala Dunia, di mana Brazil melawan Uruguay. Oh iya, anak ini bernama Diko. Walau dilarang ibunya, dia tetap ingin mendengarkan siaran Piala Dunia itu. Iya, mendengar siaran. Soalnya masih memakai radio. Nggak kayak sekarang yang udah lebih canggih, bisa di TV, bahkan streaming di HP. Terlihat di sini ayah Diko juga penyuka bola. Go against Brazil. And off suddenly all the pressures. Driving the ball forward. Oh no, we are defeated 2-1, 100,000 fans. Dan akhirnya Brazil kalah. Ayah Diko menangis karena itu. Diko yang mengintip dari atap juga sedih. Karena melihat ayahnya yang sangat sedih itu, Diko mulai bertekad dalam dirinya kalau dia nantinya yang akan membawa Brazil menjadi pemenang Piala Dunia. Tapi ayahnya malah menyuruhnya untuk menuruti kemauan ibunya saja. Besoknya, saat Diko sedang membantu ibunya bekerja di sebuah rumah orang kaya, ibunya bercerita tentang ayahnya. 5 goals he scored with his. Then we got married, football, and dropped him as soon as he heard no severance. Ternyata ini yang menyebabkan ibunya tidak suka dengan sepak bola. Tiba-tiba dia mendengar anak orang kaya itu membicarakan tentang klub Santos yang sedang mencari pemain muda. Diko tiba-tiba nyeletuk. Now be like Pelé. Who the heck's Pelé? Goalkeeper for Vasco. Pelé the suit. I think Bilé's name is Pelé. Hey Pelé, stop this shot. Ternyata nama Pele didapatkan Diko karena dia salah menyebutkan nama pemain bola saat itu. Akhirnya dia keluar dari rumah itu dan mengambil lembaran tentang turnamen bola di daerah itu. Sepulang dari sana, dia mengajak teman-temannya untuk ikut dalam pertandingan itu. Di awal pertandingannya, mereka seperti tidak biasa dengan bola betulan. Karena selama ini dia hanya bermain dengan kain-kain yang dibuntal. Tapi akhirnya mereka menang, dan terus menang. Sampai akhirnya mereka akan melawan tim anak orang kaya tadi di final. Karena mereka sering diolok-olok tentang caranya bermain bola tanpa sepatu, tiba-tiba si endut ini merencanakan sesuatu. I got an idea. Akhirnya mereka menjual kacang-kacang itu. Di tengah menjual, anak-anak orang kaya ini malah ngajak ribut. Ayah Diko pun melihat itu. Pulangnya Diko ditanyai oleh ibunya karena dia luka-luka. Dia berkata kalau dia dipukul gurunya. Akhirnya si ibu mau melabrak gurunya itu besok. Tapi ayahnya tiba-tiba berkata kalau dia saja yang menemui gurunya besok. Sungguh ayah yang bisa diajak kong kali kong.
Ayahnya ini ternyata tahu kalau Diko bermain dalam turnamen. Di final turnamen, mereka memakai sepatu yang didapatkan dari hasil menjual kacang tadi. Tapi sepatu itu terlalu besar, mereka pun jadi calang main bolanya. Karena anak orang kaya ini juga, Diko jadi dikenal dengan nama Pele. Dia kesal dengan itu. Diko pun langsung membuka sepatu yang membuatnya bermain calang tadi. Dan langsung on fire. Teman-temannya juga mengikutinya. Karena itu, skill mereka langsung melesat jauh. Sayangnya, walau mereka sudah bermain dengan apik, tapi mereka tidak sempat melewati skor musuh. Karena permainan yang apik itu, semua orang di sana menyebut-nyebut Pele. Saat itu juga Diko tidak sakit hati karena dipanggil Pele. Teman Diko melihat kalau ayah Diko diberi kartu nama oleh orang penting dari sebuah klub. Tapi saat dia ingin memberitahu itu pada Diko, ternyata mereka sedang dicari-cari karena mencuri karungan kacang kemarin. Mereka pun berlari. Dan tiba-tiba... Elah, adik-adik aja. I think it's sprained. You could get out of here, you know. No, not the cave. You could get out of here, Jill. Tapi tiba-tiba tanah mulai longsor. Diko sempat untuk keluar dari sana, tapi temannya tidak. Naas, temannya meninggal karena tertimbun longsoran tanah. Karena hal itu, Diko pun jadi menyalahkan dirinya dan berjanji akan menuruti apa kata ibunya yang tidak suka dengan sepak bola itu. Akhirnya sehari-harinya setelah pulang sekolah, Diko ikut ayahnya menjadi OB di rumah sakit. Dia pun tidak bermain lagi dengan teman-temannya. Tapi ayah Diko setiap istirahat makan mengajak Diko untuk berlatih bola dengan menggunakan mangga. Diko selalu menolak. Sampai di hari kesekian saat ayahnya berlatih dengan mangga, tiba-tiba Diko menunjukkan skillnya. Ternyata bapaknya lebih gege. Dia pun memulai latihannya dengan mangga matang itu. Dia belajar mengontrol mangganya itu bertahun-tahun dengan ayahnya, sampai akhirnya dia mahir. Sampai suatu hari, ibunya tidak sengaja melihat Diko sedang berlatih. Dan ibu Diko akhirnya menelpon nomor yang ada di kartu nama petinggi klub itu. Setelah berlatih, tiba-tiba di rumah ternyata sudah ada petinggi klub Santos itu. Diko pun senang karena pikiran ibunya sudah terbuka akan sepak bola. Akhirnya Diko meninggalkan keluarganya itu untuk menggapai mimpinya. Saat pelatihan pertama, dia disebut si pelatih menggunakan teknik monyet. Si pelatih mempunyai prinsip kalau bola itu saat didribble harus menyentuh rumput. Saat pembagian tim, dia tidak masuk ke tim pro ataupun junior. Dia hanya masuk ke tim termuda. Karena cara bermainnya yang dianggap primitif, dia mendapatkan pelajaran khusus. Teman-teman klubnya menertawai Diko. Dia pun berlatih sampai larut malam. Walau berlatih sampai larut, dia tetap tidak bisa mengikuti cara bermain di klub Santos yang tanda kutip modern itu. Akhirnya di malam selanjutnya, dia berniat untuk pulang ke rumah. Tapi karena petinggi klub Santos ini melihat Diko yang pergi itu, dia mengikuti Diko sampai stasiun. Di stasiun, dia memberi pencerahan pada Diko. Going to ask the same of you. And if I don't go back to school now? And what's wrong with that? With not playing the way the other guys do? Coach says the way I play is primitive. It has a long and rich history. Then why is Coach hated? The beginning of the 16th century. Dia bercerita tentang cara bermain yang dianggap primitif itu. Yang dimana itu adalah ciri dari orang Afrikan di Brazil pada zaman dahulu saat pemberontakan perbudakan. Teknik itu disebut jingga. Sampai-sampai dipakai juga saat bermain bola. Tapi sayangnya karena di tahun 1950 Brazil kalah dalam final Piala Dunia, teknik jingga jadi disalahkan oleh banyak orang. Diko pun disuruh pede dengan teknik jingga yang dia kuasai itu. Dia disuruh memilih. Dia pun memilih kembali ke klub Santos. Saat bertanding dengan klub lain, skor Santos kalah. Dan tiba-tiba Diko teringat dengan latihan mangganya itu. Akhirnya dia memperlihatkan permainan jingganya. Diko berhasil mencetak gol, tapi dia malah dipanggil si pelatih.
What the hell was that? I'm sorry. Do it again. Teh kucing. Akhirnya dia memenangkan pertandingan itu dengan 4 gol. Karena cara bermainnya yang mantap itu, dia langsung dialihkan dari tim termuda ke tim junior. Dan tidak lama setelah masuk ke tim junior, dia juga langsung dinaikkan ke tim pro klub Santos. Bahkan, dia menjadi pemain termuda di tim pro, sekaligus pencetak gol terbanyak. Mantep nggak tuh? Saat libur pertandingan, Deco kembali ke rumahnya. Dia memberi kejutan pada ibu dan ayahnya. Dan saat itu sedang ada pemilihan pemain yang dipercayai untuk membawa nama Brazil di Piala Dunia tahun 1958. Dan ternyata nama Deco disebutkan terakhir. Deco seperti tidak percaya dengan itu semua. Lalu dia bertemu dengan teman-teman masa kecilnya. Dan ternyata satu temannya sedang berada di penjara karena berbuat kriminal. Temannya itu pun menaruh harapan pada Deco dan selalu mendukungnya. Saat berjalan mengantar Deco kembali ke klub, ayahnya mengingatkannya lagi dengan sebutannya dulu, yaitu Pele. Ayah Deco berpesan jangan sampai Deco ragu dengan skill jingganya itu. Di pertemuannya dengan pemain yang akan membela Brazil di Piala Dunia nanti, dia bertemu lagi dengan anak orang kaya yang dulu selalu meremehkannya. Dia sekarang mempunyai nama lapangan yaitu Mazzola. Dia digadang-gadang memiliki gaya permainan persis seperti striker legendaris Itali. Tiba-tiba wartawan menanyai apa gaya Jingga akan efektif dalam pertandingan di Piala Dunia nanti. Deco menjawabnya, tapi langsung dipotong oleh si pelatih. Dia mengatakan tidak akan mengembalikan gaya primitif itu. Setelah acara itu pun, Deco diminta secara paksa untuk tidak bermain dengan gaya Jingga. Saat ingin latihan untuk pertama kalinya, Deco diwanti-wanti oleh temannya jangan sampai dia menggunakan gaya Jingganya itu kalau mau masuk ke line up utama tim. Tapi tanpa gaya Jingga, Deco mainnya kembali calang. Dan akhirnya dia nekat menggunakan gaya bermain Jingga. Dan tiba-tiba... Aduh, kakinya langsung kriuk dong. Akhirnya dia pun cedera. Ayah ibu Deco sedih karena takut karir Deco sama seperti ayahnya. Deco diprediksi oleh dokter baru bisa bermain di musim depan. Mereka lalu mendengar berita di radio. Deco seperti aib buruk bagi timnas Brazil. Tapi walau cedera, Deco tetap diterbangkan ke Swedia. Dia di sana hanya mengikuti pengobatan untuk kakinya. Dan saat mulai baikan, si pelatih menyuruhnya untuk mulai ikut berlatih. Karena banyak pemain yang cedera, termasuk striker yang diandalkan Brazil, yaitu Mazzola. Akhirnya di pertandingan terakhir dalam grup melawan Uni Soviet, Deco dimainkan. Seluruh orang di kota kelahiran Deco menontonnya. Ayah Deco juga pastinya menonton. Deco lagi-lagi calang. Mungkin karena ini adalah perdananya dia main di Piala Dunia. Tapi untungnya Brazil bisa menang melawan Uni Soviet. Selanjutnya adalah pertandingan semifinal antara Brazil versus Prancis. Di babak pertama Prancis unggul 1-0. Di ruang tunggu Deco menghampiri Mazzola. Dia berkata kalau dia tidak bisa bermain seperti Mazzola. Tapi Mazzola malah membalikannya. Kalau Deco lah yang dibutuhkan Brazil saat ini dengan gaya jingganya. Saat babak kedua dimulai, Deco melihat ke arah Mazzola. Dan Mazzola meyakini Deco sekali lagi untuk menggunakan gaya jingganya itu. Seketika permainan calang Deco tadi berubah pesat. Dia berhasil mencetak gol. Dan tidak lama setelah itu, Deco lagi lah yang mencetak gol. And now the youngster is back. Marcel, a touch. They've never seen that before. Shot, and now he makes Piantoni the give and go back to Nascimento. He stepped right by. He shoots. It's a goal. Dan akhirnya hat-trick untuk Deco. Brazil pun berhasil mengamankan bangku final. Ayah Deco lalu membagikan kabar bahagianya ini ke istrinya. Agar Brazil bisa menjadi juara di Piala Dunia tahun itu, pelatih timnas Brazil pun bereksperimen dengan mengubah formasi di setiap latihan. Lalu saat konferensi pers, pihak lawan yaitu Swedia merendahkan Brazil juga pemain-pemainnya. Pelatih Brazil yang tidak terima pun walk out dari konferensi pers itu. Saat teleponan dengan ayahnya, ayah Deco berkata untuk tetap memberikan semangat pada teman-temannya dan jangan lupakan Jingga. Lalu saat seluruh tim sedang makan, Deco mengajak mereka untuk menggiring bola sambil berjalan ke mercusuar di luar gedung. Tapi karena Mazzola menanggapinya, akhirnya yang lainnya juga ikut bersemangat. Mereka berfreestyle dan saling passing di sepanjang hotel. Dan tiba-tiba... I'm sorry, sir. Lah, ada Pele yang asli dong. Ternyata doi jadi cameo. Oh iya, sekarang ini Deco jadi dipanggil Pele oleh temannya. Saat ingin latihan terakhir sebelum final besok,
pelatih timnas Brazil berpesan, And if you play the way you played this last week, you will lose. And it will be my fault. May work miracles for Sweden, but it is not us. What I saw at the hotel today, that's how we play. They say that we don't all play the same. But that's what makes us who we are. The Ginga. Brazil. Forget everything. I want them to see Brazil just as we are. I don't know if we will win. That we will show them a beautiful game. Akhirnya pikiran dia terbuka akan gaya Ginga asli Brazil itu. Di hari final, seluruh warga Brazil sangat antusias dengan pertandingan final ini. Kick-off babak pertama dimulai. Diko sangat dijaga ketat pemain Swedia, yang mengakibatkan dia tidak bisa mengoptimalkan permainan Jingganya itu. Tapi saat Brazil tertinggal 1 skor, Diko melihat ke arah tribun penonton dan melihat ada bendera Brazil yang terpampang di sana. Karena itulah semangatnya pun jadi membara. Dan akhirnya Brazil mencetak gol pertamanya. Lagi-lagi dengan gaya Jingganya, Brazil mencetak gol. Skor sekarang 2-1. Brazil sudah kembali ke cara bermainnya yang asli. Peluit tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Skor saat itu menunjukkan Brazil unggul 5-2. Yang berarti Brazil berhasil memenangkan Piala Dunia tahun 1958. Semua warga Brazil bersuka cita, termasuk ayah ibu Diko. Dan sejak itu, Diko pun jadi lebih dikenal dengan nama panggilannya, yaitu Pele, yang sampai sekarang melegenda di kancah persepak bolaan dunia. Dan setelah kemenangan Brazil di tahun 1958, Ginga bukan lagi dianggap gaya primitif oleh orang-orang. Malahan dianggap gaya permainan yang indah khas Brazil. Dan Diko yang sekarang kita sebut saja Pele juga mendapatkan beberapa penghargaan dan memenangkan beberapa piala dunia lagi. Film pun tamat. Sungguh kisah yang sangat wadidaw. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terus berusaha, jangan peduli dengan cemoohan, dan buktikan kalau yang kamu lakukan itu akan berbuah manis nantinya. Seperti usahanya Pele dalam memperjuangkan Ginga. Oke, jadi itulah cerita alur film Pele Birth of a Legend yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita penolakan Ginga sampai diakui sebagai gaya permainan yang indah, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.